Berikut adalah pemaparan laporan analisis kinerja sistem operasi Windows. Adapun perangkat yang kami gunakan yaitu laptop dengan Windows 10 version 10.0. Selanjutnya, spesifikasi perangkat. Di sini, spesifikasi perangkat ada 3, yaitu prosesor. Nah, prosesor yang kami gunakan yaitu Intel Core i3 237M. Selanjutnya, RAM. Nah, RAM pada perangkat tersedia sebesar 4096 MB atau setara dengan 4 RAM. Selanjutnya, hard disk. Nah, hard disk yang tersedia pada perangkat sebesar 298,9 GB. Next yaitu kecepatan booting. Maksud dari booting di sini adalah proses menyalakan komputer dan memulai sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang membuat semua aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras bekerja sama sehingga komputer siap untuk digunakan. Hasil dari analisis kelompok kami mengenai kecepatan booting yang diperlukan pada perangkat yaitu sekitar 1 menit 46 detik. Next yaitu responsivitas. Nah, seperti yang kita lihat bersama, terdapat 5 aplikasi yang telah kami analisis bersama untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk menampilkan tampilan awal pada aplikasi tersebut. Kelima aplikasi tersebut memerlukan waktu yang berbeda-beda. Nah, seperti pada aplikasi VSCode, aplikasi ini memerlukan waktu untuk menampilkan tampilan awalnya selama 4,74 detik. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk aplikasi Google Chrome yaitu selama 4,50 detik. Aplikasi RoboMine selama 10,30 detik. Aplikasi Word selama 2,95 detik. Dan aplikasi Python selama 1,3 detik. Next yaitu monitoring kinerja sistem operasi. Tab proses menampilkan daftar lengkap proses yang berjalan pada sistem. Jika diurutkan berdasarkan nama, daftarnya dibagi menjadi 3 kategori. Grup aplikasi menampilkan daftar aplikasi yang sedang berjalan seperti yang Anda lihat pada tampilan sederhana. Detail lebih sedikit. 2. Kategori lainnya adalah proses latar belakang dan proses Windows. Dan keduanya menunjukkan proses yang tidak muncul dalam tampilan Task Manager standar yang disederhanakan. Proses Windows mencakup berbagai proses yang merupakan bagian dari sistem operasi Windows, meskipun beberapa di antaranya muncul di bawah atau proses latar belakang karena alasan tertentu. Tab ini juga menampilkan informasi rinci tentang setiap proses dan penggunaan sumber daya gabungannya. Nilai di setiap kolom diberi kode warna dan warna orange gelap atau merah menunjukkan penggunaan sumber daya lebih besar. Bagian atas kolom juga menunjukkan total penggunaan sumber daya dari semua proses di sistem. Kolom yang tersedia adalah nama proses. Nah, nama proses ini menampilkan nama file proses. Misalnya, file Explorer adalah explorer.exe. File Microsoft Word adalah winword.exe. Kolom yang tersedia selanjutnya yaitu status. Jika suatu program tampak terhenti atau tidak merespon, akan muncul di sini. Program terkadang mulai merespon setelah beberapa waktu dan terkadang tetap terhenti.
Jika Windows telah menangguhkan suatu program untuk menghemat daya, daun hijau akan muncul di kolom ini. Aplikasi UEP modern dapat ditangguhkan untuk menghemat daya, dan Windows juga dapat menangguhkan aplikasi desktop tradisional. Kolom selanjutnya yaitu CPU. Penggunaan CPU dari suatu proses ditampilkan sebagai persentase dari total sumber daya CPU yang tersedia. Kolom berikutnya, memori. Jumlah memori kerja fisik sistem yang sedang digunakan oleh proses ditampilkan dalam MB atau GB. Selanjutnya yaitu disk. Aktivitas disk yang dihasilkan suatu proses ditampilkan sebagai megabyte per detik. Jika suatu proses tidak membaca dari atau menulis ke disk saat ini, maka akan ditampilkan 0 megabyte per detik. Yang terakhir yaitu kolom network. Nah, penggunaan network suatu proses pada network utama saat ini ditampilkan dalam megabit per second. Berikut penjelasan pada gambar mengenai menu performance. Menu performance memiliki fungsi untuk menampilkan informasi tentang hardware laptop. Beberapa informasi ditampilkan dalam bentuk grafik, serta bagian detail atau bagian lebih jelas pada bagian bawah grafik. Pertama yang akan kita bahas pada menu performance yaitu bagian-bagian CPU. Yang pertama yaitu utilization. Jika CPU utilization meningkat, maka grafiknya pun ikut meningkat. Jika utilization diartikan ke bahasa Indonesia, maka akan berarti penggunaan dan pemanfaatan. Jadi, utilization itu menunjukkan seberapa besar penggunaan CPU, dan pada umumnya utilization akan meningkat jika komputer sedang dipakai untuk pekerjaan berat seperti 3D desain, game berat, dan lain-lainnya. Kedua yaitu speed. Speed menampilkan kecepatan CPU pada saat ini. Jika power setting diganti menjadi high performance, maka speed akan meningkat maksimum mendekati angka maksimum speed. Jika power setting diganti menjadi battery saver, maka speed akan menurun untuk menghemat penggunaan baterai. Yang ketiga yaitu proses. Proses menampilkan jumlah semua proses yang sedang berjalan. Yang keempat, threads. Threads bisa diibaratkan seperti program mini di dalam satu program yang bekerja secara bersamaan. Beda thread maka beda juga pekerjaannya. Misalnya, pada browser, pada satu thread akan menangani sistem UI. Thread lain menangani koneksi, dan thread lainnya menangani HTML, dan sebagainya. Yang kelima yaitu handles. Handles pada umumnya adalah sumber daya milik sistem yang dipakai oleh program. Ketika program ingin mengakses sumber daya sistem seperti file atau koneksi jaringan, program tersebut akan meminta sumber daya tersebut kepada sistem operasi. Sistem operasi akan menyediakan kendali atau handles kepada resources tersebut. Yang terakhir, pada bagian CPU yaitu uptime. Nah, uptime ini menunjukkan lamanya komputer dinyalakan sejak komputer tersebut dimatikan. Next, menu performance yang akan kita bahas yaitu memori. Yang pertama, in use, menampilkan jumlah RAM yang sedang dipakai oleh proses, drive, dan sistem operasi. Yang kedua, available, menampilkan jumlah RAM yang dapat diisi oleh data. Yang ketiga, committed, menampilkan jumlah virtual memory yang sedang dipakai. Yang keempat, cached, jumlah dari standby dan modified. Yang kelima, backpool, memori yang dialokasikan dalam kernel mode untuk komponen yang ada di dalam kernel mode, drive, dan lain-lain. Juga dapat dipindahkan ke committed memori jika RAM fisik sedang penuh. Yang keenam yaitu non-packpool. Non-packpool berbeda dengan packpool karena memori ini tidak bisa dipindahkan ke dalam committed memory sehingga akan selalu berjalan di RAM fisik. Yang ketujuh yaitu modified. Modified ini tidak terdapat pada gambar. Itu wajar karena tulisan tersebut akan muncul jika kita menaruh kursor di bagian memory composition.
Modified adalah memori yang isinya harus dipindahkan ke disk sebelum dapat digunakan untuk tujuan lain. Yang kedelapan yaitu standby, memori yang berisi data, cache, dan kode yang sedang tidak digunakan. Next, menu performance yang akan kita bahas selanjutnya yaitu disk. Yang pertama, active time merupakan persentase waktu yang dihabiskan pada saat hard disk read atau read ke disk fisik seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu average response time, waktu respons rata-rata yang dilakukan oleh hard disk. Pada umumnya, average response time ini akan meningkat jika active time ikut meningkat. Yang ketiga yaitu read speed. Read speed yang dilakukan oleh disk, read speed yang dilakukan oleh disk. Menu performance terakhir yang akan kita bahas yaitu Wi-Fi. Yang pertama, sense, menampilkan kecepatan data yang dikirim ke luar komputer. Lebih simpelnya adalah upload speed. Yang kedua, receive, menampilkan kecepatan data yang diterima dari luar komputer ke dalam komputer. Lebih simpelnya adalah download speed. Adapun kesimpulan dari hasil analisis kami yaitu sistem operasi Windows memiliki spesifikasi yang memengaruhi cepat atau lambatnya kinerja laptop untuk menjalankan suatu perintah yang diberikan oleh pengguna. Pada Task Manager juga dapat melihat berapa banyak memori yang digunakan suatu program, menghentikan program yang dibakukan, dan melihat sumber daya sistem yang tersedia.